Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Noval Ditra Putra dengan NIM 2305020. Nah, di sini saya akan membawakan materi yaitu osilasi pegas F2, Fisika Dasar 1. Abstrak. Jadi, osilasi merupakan gerakan bolak-balik sebuah benda pada lintasan yang sama dan selang waktu tertentu. Contoh dari penerapan konsep osilasi dalam dunia fisika adalah gerak harmonik sederhana menggunakan pegas ketika sebuah sistem dengan pegas M dengan massa M terikat pada ujung pegas diberi simpangan jarak X kemudian dilepas, maka sistem bergerak bolak-balik di titik setimbang yang dipengaruhi gaya pemulih. Gerakan ini disebut gerak harmonik sederhana. Salah satu tujuan praktikum ini adalah menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Di sini ada kata kunci, yaitu osilasi, gerak harmonik sederhana, hukum Hooke. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Getaran atau osilasi merupakan salah satu bentuk gerak benda yang cukup banyak dijumpai. Nah, contohnya yaitu bandul jam yang berayun, eh, balok yang digantungkan pada sebuah pegas, dan senar gitar yang dipetik. Osilasi juga dijumpai secara analogis pada rangkaian listrik yang melibatkan induktor dan konduktor. Dalam osilasi, sebuah benda melakukan bolak-balik menurut lintasan tertentu melalui titik setimbangnya. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gerakan bolak-balik dinamakan periode, dilambangkan dengan T dengan satuan sekon atau S. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani menggunakan simulasi PET. Nah, masuk ke tujuan yang pertama yaitu menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Yang kedua yaitu menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Permasalahan yang pertama yaitu bagaimana menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana menentukan percepatan gravitasi dengan mengukur panjang pegas yang dibebani. Nah, yang kedua yaitu dasar teori. Osilasi pegas. Gerak harmonik sederhana atau GHS adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbangnya yang disebabkan oleh adanya gaya pemulih seperti gerak yang terjadi pada pegas. Dalam sistem pegas massa, getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas, yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas selalu berlawanan dengan arah gaya pemulih atau ditandai dengan tanda minus atau negatif. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana atau GHS. Nah, ini adalah gambar osilasi sistem massa pegas. Hukum 2 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas seperti berikut. F sama dengan M A min K X sama dengan M D kuadrat X per dt kuadrat, di mana M merupakan massa pegas, A merupakan percepatan, dan K merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan hubungan X dan T atau posisi dan waktu, tetapi mengandung suku dalam bentuk diferensial dan disebut persamaan diferensial. Bila sebuah benda pada salah satu ujungnya dipegang tetap dan sebuah gaya F dikerjakan pada ujung yang lainnya, maka pada umumnya benda itu akan mengalami perubahan panjang delta X. Untuk benda tertentu dan dalam batas tertentu, perubahan panjang tersebut besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang menyebabkannya. Nah, secara skalar itu dinyatakan dengan F sama dengan K dikali delta X. Nah, harus diperhatikan bahwa hukum Hooke ini tidak berlaku pada semua benda dan untuk semua gaya yang bekerja padanya.
Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Yang ketiga itu metodologi, ada flowchart. Yang pertama yaitu buka link simulasi pad, kemudian klik lab seperti yang ditunjukkan gambar, kemudian tempatkan penggaris pada titik nol sejajar dengan bagian bawah pegas, kemudian berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Nah, lanjut, pilih slow and displacement natural length. Kemudian untuk mengubah massa, gunakan bila geser di bagian atas. Atur variasi massa dan nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Selanjutnya itu gantung benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah, kemudian lepaskan. Selanjutnya itu catat waktu yang diperlukan. Nah, sini ada alat. Jadi alat yang digunakan yaitu laptop, simulasi pad, pulpen, dan pensil. Prosedur kerja. Yang pertama yaitu buka link simulasi pad. Yang kedua yaitu klik lab seperti yang ditunjukkan gambar. Yang ketiga, tempatkan penggaris pada titik nol sejajar dengan bagian bawah pegas. Yang keempat yaitu berikan redaman pada pegas dan atur skala konstanta pegas sesuai instruksi. Yang kelima, pilih slow and displacement natural length. Yang keenam, untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Atur variasi massa sesuai instruksi. Atur nilai massa sebelum menempatkannya pada pegas. Yang ketujuh, gantungkanlah benda pada pegas, lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang kedelapan yaitu catat waktu yang diperlukan untuk 10, 20, dan 30 getaran. Betulnya besar amplitude simpangan sebaiknya hampir sama selama getaran. Masuk ke pengolahan data. Sini ada dua data saja, yang dimana di spring constantnya saya yang membedakan. Dimana data yang pertama yaitu spring constantnya yaitu 5, dan data yang kedua yaitu spring constantnya 6. Yang keempat yaitu analisis data dan pembahasan. Ini adalah data yang pertama ya, dari pengolahan data tadi yang saya olah, yang saya dapatkan melalui praktikum di simulasi pad. Sama data yang kedua juga dari praktikum simulasi pad. Nah, ini grafik hubungan antara M dan T kuadrat pada data yang pertama. Nah, ini adalah grafik hubungan antara M dan T pada data yang pertama. Nah, kemudian ada grafik hubungan antara M dan T kuadrat pada data yang kedua. Selanjutnya ada hubungan antara M dan T pada data yang kedua. Nah, kita masuk ke perhitungan. Jadi ini adalah tabel regresi linear, spring constant yang kelima atau data yang pertama. Di mana N merupakan jumlah data, X merupakan massa, Y merupakan T kuadrat, X kuadrat merupakan ini massa, massanya dikali 2 ya, 90 dikali 90, dan kemudian XY massa dikali T kuadrat. Nah, ini adalah perhitungan dari tabel regresi linear spring constant 5. Jadi A1 sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI pangkat 2. Jadi yang bedanya di sini antara XI kuadrat ya, yang di dalam kurung ini dengan yang di luar kurung ini kuadratnya. Jadi XI kuadrat ini yang ada pada tabel ini ya. Kemudian XI yang pangkat 2-nya di luar ini yaitu hasil X 1680 dikali 1680.
Ya, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi total A1 yang saya dapatkan yaitu 0,00553. Kemudian K itu rumusnya 4V² per M, di mana di mana M merupakan hasil dari A1, ya. Kemudian lanjut ada T dengan rumus 2V akar M per K. Jadi untuk mencari ini T-nya, eh, kita bagi dulu M per K. Jadi dibagi dulu M dibagi K, jadi 0,00553 bagi 7.128,86. Ya, hasilnya ini 0,000000777572. Terus kita akarkan. Kita akarkan, hasilnya itu 0,00088, kemudian kita bagi di kita bagi kita kali dulu, 2 kali 3,14, karena V yang saya gunakan yaitu 3,14 per hasil dari akar 0,000000777572. Nah, kita lanjut ke tabel regresi linear spring konstan 6. Jadi sama saja, N jumlah data, X massa, Y T kuadrat, X kuadrat itu massanya dikali nilai nilai massa dikali nilai massa, 90 dikali 90, 92 dikali 92, ya. Kemudian X Y itu X dikali Y, sama saya semuanya, cuman nilainya saja yang membedakan, ya. Kemudian ini perhitungan untuk mencari A1, ya, rumusnya sama. Nah, hasilnya yaitu 0,0048. K juga sama, rumusnya seperti tadi, 4V² per M. Kemudian T juga sama, 2V akar M per K. Nah, pembahasan. Yang pertama, jika suatu pegas diberikan beban, maka akan mengalami pertambahan panjang, dan jika dilepas, akan kembali ke panjang semula. Yang kedua, semakin berat atau semakin besar beban yang digantungkan pada pegas, maka waktu yang diperlukan untuk berosilasi semakin besar. Nah, kita masuk yang kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi yang bisa saya simpulkan yaitu osilasi merupakan gerakan bolak-balik sebuah benda pada lintasan yang sama dan selang waktu tertentu. Gaya yang dilakukan pegas untuk kembali ke posisi semula disebut gaya pemulih atau restoring force. Renggang tidaknya satu pegas dipengaruhi oleh massa beban atau gaya yang digantungkan. Nah, saran saya sebaiknya lebih teliti dalam melakukan percobaan dan perhitungan, karena di sini perhitungannya agak rumit, ya. Baca dan pahami modul serta instruksi yang diberikan oleh asisten dosen agar tidak terjadi kekeliruan. Ya, mungkin eh, sekian saja pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.